Hai guys, pada pertemuan kali ini kita akan membahas external business context dan pengaruhnya terhadap corporate governance. Dalam penerapannya, GCG juga dipengaruhi oleh dua faktor, antara lain faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah beberapa faktor dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi GCG pada satu perusahaan. Sedang faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang dipengaruhi dari hal-hal yang terkait internal perusahaan. Perubahan lingkungan bisnis akan terjadi setiap saat, umumnya berupa gerak perubahan dari salah satu atau gabungan faktor lingkungan luar perusahaan, baik pada skala nasional, regional, maupun global. Sebagian dari dampak yang mereka timbulkan banyak terbukti telah mempengaruhi datangnya berbagai kesempatan usaha atau business opportunities. Berikut adalah klasifikasi dimensi lingkungan eksternal luar kegiatan usaha. Yang pertama, perekonomian nasional, pembangunan ekonomi, serta perekonomian global dan kerjasama internasional. Yang kedua, pemerintahan, situasi politik, hukum, dan perundang-undangan. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, isu demografi, sosial, dan budaya. Yang kelima, dipengaruhi oleh faktor alam dan iklim. Terkait perekonomian nasional, kinerja satu perusahaan akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, moneter, fiskal, perdagangan, dan investasi. Pemahaman atas berbagai faktor ekonomi makro akan sangat membantu dalam proses strategi perusahaan. Karena pada dasarnya setiap aspek ekonomi makro dapat muncul sebagai kesempatan atau mungkin malah menjadi ancaman bagi perusahaan. Indikator perekonomian nasional antara lain, yang pertama tingkat inflasi dan harga kebutuhan pokok dan BBM. Yang kedua, tingkat bunga simpanan dan tingkat bunga kredit. Yang ketiga, defisit atau surplus neraca perdagangan. Yang keempat, anggaran belanja pemerintah. Yang kelima, tingkat tabungan perusahaan atau perseorangan. Yang keenam, pendapatan nasional atau daerah dan daya beli konsumen. Yang ketujuh, deregulasi maupun regulasi pemerintahan di sektor real. Yang kedelapan, restrukturisasi pasar modal, lembaga perbankan, dan asuransi. Yang kesembilan, berbagai kebijakan promosi ekspor, investasi, dan perdagangan dalam negeri. Yang kesepuluh, upaya penyehatan BUMN melalui kebijaksanaan perencanaan, efisiensi, dan permodalan, serta program privatisasi. Yang kesebelas adalah kebijakan moneter dan perbankan. Faktor perekonomian global yang harus dimonitor antara lain, yang pertama globalisasi pasar terkait kesempatan ekspor dan ancaman barang impor. Yang kedua, siklus kegiatan ekonomi internasional. Yang ketiga, perkembangan harga energi minyak. Yang keempat adalah perkembangan harga berbagai komoditi pertanian dan barang olahan industri. Yang kelima, perubahan program pembangunan ekonomi di negara industri utama. Yang keenam, perubahan selera dan permintaan musiman. Yang ketujuh, isu dan kebijakan ekonomi utama serta perjanjian kerjasama internasional. Isu pemerintahan politik dan hukum yang harus diperhatikan antara lain, yang kesatu, arah dan stabilitas politik dan keamanan. Yang kedua, sistem politik yang dianut kabinet suatu pemerintahan. Yang ketiga, sikap politik masyarakat yang diarahkan pada industri tertentu seperti yang diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang keempat, kebijakan politik yang dinyatakan dalam kebijakan harga, program pemberian subsidi, peraturan, dan etika permainan dalam berusaha. Isu kelima adalah berbagai sistem perundang-undangan dan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga tinggi negara yang mengatur berbagai aspek kegiatan ekonomi, aspek teknis, dan aspek operasional. Yang keenam, sistem administrasi dan birokrasi yang dijalankan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kebijakan otonomi dan desentralisasi daerah. Yang ketujuh adalah hak asasi manusia dan perlindungan konsumen. Isu kedelapan, kebebasan pers dan hak untuk mengungkapkan pendapat. Isu kesembilan adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Nah, isu yang ke-10 adalah demokratisasi. Isu eksternal berikutnya yang harus diperhatikan antara lain, yang pertama, kejadian penemuan atau inovasi ilmiah seperti transitor, laser, gelombang mikro, digital, rekayasa genetik, bahan sintetis, dan lain-lain. Yang kedua, adaptasi teknologi yang siap pakai. Yang ketiga, produk-produk baru yang dilempar ke pasar oleh pesaing. Yang keempat, perkembangan teknologi barang substitusi. Kelima adalah strategi perkembangan teknologi nasional. Keenam, pengeluaran biaya riset dan pengembangan atau R&D oleh pesaing atau perusahaan-perusahaan di industri yang sama ataupun tidak sama. Yang ketujuh adalah siklus hidup suatu produk. Ini seperti handphone misalkan ya, itu cepat sekali berputarnya ya. Yang kedelapan adalah perkembangan teknologi komputer dan informasi. Yang kesembilan, terobosan-terobosan yang dapat meningkatkan produktivitas yang lebih di bidang input, pengelolaan, dan pemasaran. Dan yang ke-10 adalah berbagai ramalan pengembangan teknologi di masa depan. Isu eksternal selanjutnya yaitu isu demografi dan sosial budaya. Pertimbangan aspek demografi, sosial, dan budaya mencakup seluruh perkembangan karakteristik demografi penduduk, urbanisasi, migrasi musiman, perilaku etnis dan adat istiadat, struktur sosial, pola gaya hidup masyarakat kota, persepsi konsumen, pola pembelian konsumen Indonesia, konflik sosial, aspek pencemaran lingkungan, kelanjutan lingkungan hidup, dan masih banyak faktor lainnya untuk disebutkan satu persatu. Lalu faktor sosial menitik beratkan pada tata nilai atau value dan attitude masyarakat yang membawa pengaruh terhadap gaya hidup atau lifestyle dan mempengaruhinya. Keberhasilan program keluarga berencana di tahun 80-an selain berpengaruh terhadap demografi juga pada perilaku konsumsi, pendidikan formal, jenjang pendidikan, perubahan pandangan terhadap waktu kerja, wanita karir, dan keberhasilan dalam masyarakat. Teknologi informasi memungkinkan masyarakat di berbagai dunia untuk mengadopsi budaya antarbangsa. Pengaruh lintas budaya tersebut akan mempengaruhi aktivitas dan produk yang dikonsumsi. Faktor alam dan iklim. Perubahan kondisi alam kadangkala memang sulit untuk diperkirakan sebelumnya ya. Padahal beberapa jenis komoditas khusus hasil pertanian akan sangat terpengaruhi karena perubahan faktor musim dan kondisi alam. Di Indonesia, kita kenal memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Berikut contoh pengaruh eksternal bisnis. Yang pertama adalah misalnya ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk menaikkan tarif pajak atau retribusi. Nah, karena hal ini merupakan salah satu sumber pemasukan pemerintah yang berasal dari pajak dan retribusi, yang mana pendapatan tersebut akan digunakan untuk kemajuan perekonomian negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan adanya kebijakan kenaikan tarif pajak atau retribusi, maka pebisnis harus membayar pajak sejumlah sekian persen dari hasil keuntungan mereka. Belum lagi mereka harus bayar pajak gedung untuk tempat yang mereka tempati dan lain-lainnya. Nah, sehingga dengan demikian otomatis pebisnis sendiri juga akan menaikkan harga untuk produk-produk yang akan dijual. Demikian pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Pengaruh internal bisnis pada implementasi GCG perusahaan.